disandra gitu di kerajaan jin. Saya juga sempat kaget, kok bisa? Awal kan Bunda Rista juga kan suka sholat gitu ya, kok bisa sampai kena kayak gitu? Sudah seminggu lebih katanya di situ. Kalau misal budenya mau lepas dari kerajaan jin, syaratnya ditukar sama 2 kepala anaknya, bilangnya gitu. Saya bilang, aduh, kalau kayak gitu malah lebih ngeri gitu. Ibunya dilepas tapi anaknya yang jadi tumbal gitu. Bude juga dulu kan baik gitu loh sama saya ya, maksudnya apa ya? Rasa kehilangan. Jadi deket juga sama Mbak Ica ya, si Deket juga. Bude ini. Mbak Ica merasa kehilangan ya. Barangkali ada yang mau disampaikan buat Pak Rudi, barangkali nonton ya. Ya mungkin buat Pak Rudi, tolong cepat sadar aja supaya nggak ada korban lagi selanjutnya. Kalau memang ada rasa dendam atau ada rasa salah dari keluarga kami, mungkin ketemu aja gitulah, nggak sampai dibawa ke akhirat nantinya. Ya. Karena masalah ini nggak bisa masuk ke ranah hukum ya. Iya. Nggak ada buktinya begitu. Iya. Begitu kejamnya manusia satu ini. Teganya istri sendiri dijadikan tumbal demi memuluskan hasratnya untuk meningkatkan ilmu kebal yang dipelajarinya. Teror mistis terus dikirim sampai sang istri meregang nyawa. Apa yang ada di benak sang suami ini hingga menumbalkan sang istri? Kisah nyata di tahun 2019 ini akan dituturkan oleh Mbak Ica. Apa kabar Mbak Ica? Alhamdulillah baik. Mbak Ica, terima kasih sudah mau datang ke Malam Mencekam ya untuk menceritakan kisahnya. Ya. Sehat Mbak Ica? Sehat. Ini kisah terjadi tahun berapa Mbak Ica? 2019. 2019 ya. Ya. Jadi kisahnya itu menimpa tante ya? Iya. Tante atau bude gitu? Bude ya. Bude ya. Ya. Itu nanti disebutkan aja namanya tapi disamarkan ya, Iya. Mbak Ica ya. Jadi si suaminya siapa bude ini menumbalkan istrinya sendiri begitu ya? Iya betul. Demi memperlancar ilmu kebalnya begitu. Iya. Oke baik, ini kayak apa namanya sebuah kisah yang sangat mencekam menurut saya. Lebih ke arah kriminal ini ya, Iya, kalau sampai ketahuan. Nah, Mbak Ica, kesibukan apa aktivitasnya sehari-hari? Kerja aja sih. Masih kerja ya? Iya. Di mana? Di jaga stand minum kayak gitu. Oh iya. Oke, baik. Kenapa harus ditutup nih masker? Menyangkut privacy juga. Privacy ya? Iya. Karena mungkin pelakunya masih berkeliaran ya. masih hidup ya? Iya, masih Takut hidup terjadi juga. sesuatu gitu mungkin. Oh iya. Baik, nanti kita dengarkan dan sebelumnya seperti biasa kita akan berikan t-shirt dulu untuk Mbak Ica ya. Sebuah t-shirt dari Malam Mencekam. Yang ini edisi paling baru dari kami. Nanti Mbak Ica dipakai, ini lengan panjang ya, dipakai jalan-jalan. Bahwa Mbak Ica sudah berkisah di Malam Mencekam ya. Iya. Oke. Sip. Boleh dititipin Makasih. dulu, nanti pulangnya diambil dengan hadiah lainnya. Iya. Mbak Ica sudah siap menceritakan kisahnya? Siap. Ini kisah nyata, jadi untuk sobat semua, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita semua ya. Iya, betul. Sobat MM, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Saatnya kita mendengarkan kisah dari Mbak Ica. Ya. Malam Mencekam, semakin malam, semakin mencekam. Silakan Mbak Ica. Jadi awal mulanya itu di bulan Oktober, tanggal 2 2019. Malam hari itu pukul 7. Pukul 7 itu waktu bapak itu ngajak saya, bilangnya mau ke pernikahan kakaknya itu di Pemalang. Waktu itu saya nggak tahu karena tiba-tiba diajak aja gitu ke Pemalang.
udah punya firasat nggak enak sih sebelumnya, karena memang kayaknya nih di kampung bete deh, kayaknya bosen kan, suasana kampung tuh kayak cuman gitu-gitu aja. Diajak juga sama ibu, sempat nolak, tapi akhirnya dibentak sama ibu. Kamu tuh mau apa sih di rumah? Ya karena saya nggak enak juga, jadi saya juga terpaksa gitu ikut ke sana. Bawa baju seadanya juga. Perasaan tuh udah nggak enak, gelisah juga. Terpaksa karena memang mau ikut, akhirnya nunggu di depan rumah, nunggu mobil rental gitu. Kalau nggak salah pakai mobil rental waktu itu. Saya nggak tahu kalau di situ tuh ada bude saya sama bibi saya ikut juga. Yang nyupirinnya itu anaknya bude saya yang pertama, laki-laki. Pukul jam 9 kira-kira saya mau berangkat. Di situ saya maksain diri buat nolak gitu, nggak mau ikut gituin. Bapak marah di situ, dia bilang, mau apa kamu nggak ikut? Waktu itu sampai mau dibalangin batu sama bapak saya. Saya pikir kok sampai sebegininya ya, ada apa tak gituin pikir saya. Pas di posisi itu cuma bude saya yang ngerangkul saya waktu itu. Bude saya tuh bilang, udah ayo ikut aja udah, tak gitu kata bude saya tuh. Saya pikir gak mau bude, tak gituin gak mau. Saya mikir juga karena gak ada temen anak lain gitu, mungkin gak ada saudara lain, cuman orang-orang tua aja yang ikut gitu. Jadi saya mikirnya kayak gitu. Sampai mau masuk mobil tuh harus dipaksa dulu sama bapak saya, sama kakek saya. Ya akhirnya terpaksa saya ikut masuk mobil itu. Mungkin karena saya juga capek, juga nangis gitu ya, mungkin abis dipaksa itu tidur tuh di perjalanan. Mungkin di perjalanan sih nggak ada hal-hal aneh gitu, cuman emang perasaan gelisah aja itu masih ada. Nyampe Pemalang itu sekitar jam 1 jam 2 malam. Saya pikir tuh hajatannya di situ. Saya nanya ke ibu, tak kira hajatannya di sini. Enggak aja. Nanti ke sana ke Purbalingga, di sini tidur dulu sebentar, pagi berangkat lagi. Oh ya udah, saya masuk tidur. Selang berapa jam itu jam 7 saya bangun. Jam 7 saya bangun, siap-siap berangkat rombongan itu ke Purbalingga. Kira-kira ada 2 mobil sana yang mau ke Purbalingga tuh, mau ke hajatan kakaknya bapak saya waktu itu. Ya nyampe sana ada sedikit masalah juga. Masalahnya itu sempet muter-muter ke arah yang nggak pernah ketemu gitu loh. Jadi muter-muter kayak cuman kok ketemunya jalannya ini lagi, keluar sini ketemunya jalan ini lagi. Akhirnya jam abis duhur, nunggu di lampu merah, nelpon sama mobil yang lain. Nyampe mana ini? Maksudnya iki nggak ketemu jalannya, keder kemana? Sudah begitu dijemput sama adiknya bapak saya naik motor. Ketemu di lampu merah, baru diajak ke jalan. Nggak taunya memang nyampe sana masuk ke pedesaan pelosok gitu loh, Mang. Udah nyampe masuk ke pedesaan pelosok, turun dari mobil. Ya suasananya kayak banyak pohon gitu, kayak pedesaan pencil aja, termasuk di Purbalingga situ. Udah sampai situ biasa kayak masuk hajatan aja. Jalan juga emang nggak ada apa-apa sih, cuman perasaan gelisah, takut kayak gitu masih ada gitu di hati tuh. Kondangan tuh nggak lama, dari jam 2 siang sampai jam 4 sore. Jam 4 sore itu ceritanya mau langsung pulang ke Cirebon. Udah seneng nih hati, mau pulang ke Cirebon gitu kan. Masuk mobil, semua pamitan. Baru jalan berapa meter depan gang, mobilnya mati gitu.
Mobil tuh tiba-tiba mati, nggak tahu kenapa awalnya. Bapak tuh nanya, ini tuh kenapa ya Pan? Bensinnya habis tak apa gimana aja. Dicek dulu, sudah dicek ya memang nggak ada masalah apa Pak sama mobil. Karena memang tiba-tiba aneh aja gitu mobilnya mati. Kayak gitu dicek tuh sekitar sejaman. Duduk kita tuh saya, ibu, bude sama bibi tuh duduk di emperan rumah orang. Di situ bude tuh udah mulai muntah-muntah. Bibi saya juga mikirnya balik lagi aja gimana ke rumah kakaknya bapak saya gitu. Istirahat dulu di sana. Terus kata ibu saya, ya udah balik lagi aja dulu ke sana. Jalan kaki tuh ke rumah kakaknya bapak saya yang masih hajatan tuh. Kan kalau hajatan di kampung mah mungkin 3 hari 3 malam juga masih itu mungkinnya. Si Rudi itu orangnya ya pendek gitu, orangnya pendek, terus orangnya tuh misterius gitu loh Mang. Gak kenal sama keluarga kami, tapi memang pernah ketemu sama kakek katanya. Kenalan sama kakek, tapi kakek gak suka. Nah ternyata diem-diem dari situ tuh si Rudi tuh nikah sama budaku, nikah siri. Hasil lu maksudnya bude aku tuh hamil gitu sama si Rudi. Setelah tahu hamil, si Rudi kabur, entah kabur dari mana ke Cirebonnya itu saya tidak tahu. Dideketin tuh sama anaknya bude saya yang kedua tuh, ibu waktu itu bude saya, ibu saya sama anaknya bude saya yang kedua perempuan. Waktu itu nyamper ke rumah istrinya si Rudi. Anaknya bude saya itu nangis. Ini gimana katanya, ibu lagi hamil aja. Terus si Rudinya kemana gimana, mau tanggung jawab mau nikahin apa enggak katanya gitu. Terus ditahan tuh sama ibu saya, udah sabar nanti dibicarain sama keluarga yang lain bagaimana katanya gitu. Ya nggak kayak gitu Bu, ini kan soalnya ibu udah lagi hamil, udah hamil besar gitu. Si Rudinya malah menghilang katanya gitu. Mungkin waktu itu masih satu kota sih sama si Rudi, di daerah Cirebon. Tapi mungkin beberapa tahun udah nggak ketemu, si Rudi kabur itu. Katanya tuh kaburnya tuh ke daerah Purbalingga. Dari situ mulai kita baru tahu katanya si Rudi tuh punya ilmu hitam, lagi memperdalam ilmu hitam. Kelihatannya waktu itu sih mungkin belum ngefek ya ke bude, terus ke keluarga yang lain juga mungkin belum tahu gitu. Dari situ mungkinnya muncul kejadian waktu pas sore hari itu di Purbalingga itu. Itu baru pertama kalinya saya ngelihat bude saya itu kerasukan. Saya juga baru tahu kok baru kali ini ya Bu, saya ngeliat bude saya itu kerasukan. Lagi tiduran di kursi, tiba-tiba duduk, terus nangis, ngeraung-ngeraung kayak gitu. Saya tuh pikir, Bu, ini kenapa? Gitu, itu budenya aja. Soalnya emang karena baru pertama kali ya, jadi baru tahu ini tuh kok kayak gini. Ternyata bude saya tuh pas sekali itu udah dibantu tuh sama ustadz daerah situ. Setelah baru kerasukan pertama itu selesai, saya kira tuh udah berakhir di situ kerasukannya. Ternyata gak selang berapa lama itu berlanjut lagi kerasukannya. Sampai sehari itu hampir ada 5 kali di rumah kakak bapak saya itu kerasukan dia tuh. Kerasukannya tuh apa ya? Yang pertama sih memang dia kerasukan tuh kayak kemasukan kuntilanak gitu lah Mang. Terus kedua dia kemasukan macan. Yang terakhir tuh dia ngomong gitu, ngomong sama yang lain, bilangnya nitip dalan, ngomongnya kayak gitu.
Cuman waktu itu suaranya tuh kayak nenek-nenek yang ngomong, yang mungkin yang masukin bude saya tuh nenek-nenek begitu. Terakhir dari situ tuh baru bisa istirahat bude saya tuh, Mang. Mungkin saya nggak terlalu merhatiin kali ya, kalau malamnya mungkin saya tidur, mungkin kejadian lagi seperti itu. Terus sudah sampai situ pagi udah sehat bugar itu tuh bude saya tuh, udah mending itulah, udah mending. Saya pikir nggak akan kejadian lagi, ternyata masih kejadian lagi kerasukannya tuh dia nggak ngomong, meraung-meraung, ketawa, atau dia marah begitu. Kayak memang kerasukannya tuh dia kalem tapi menguasai badan bude saya gitu. Jam 6 sore tuh anaknya bude saya yang perempuan tuh nelpon ke ibu saya. "Halo Bi, ada di rumah enggak?" Bilang katanya ibunya kerasukan lagi. Ditolong itu sama saudara saya yang memang kebetulan orang pinter juga, tetanggaan sama bude saya itu. Katanya gak apa-apa, ini mah kakinya sempet diikat sama sapu ijuk, katanya tuh cuman biar gak kumat lagi kayak gitu. Ya saya juga gak tahu itu buat apa ya. Saya pikir bakal udah, karena emang udah ditolong sama yang saudara saya itu kan biasa juga nganin ibu saya juga emang sering kerasukan kayak gitu. Malamnya ternyata kumat lagi kayak gitu. Sampai anaknya tuh pada nangis mungkin ya, karena sedih ibunya kayak gitu terus. Nggak udah gitulah maksudnya. Kalau Pak Rudinya kemana ya? Sempet bude saya tuh mau ngejar si Rudi ini ke Purbalingga gitu katanya. Tapi sampai perjalanan tuh kena musibah, kecelakaan, masuk ke kolong mobil tronton, hampir terlindas bude saya tuh. Jadi si Rudi ini nggak diterima oleh keluarga lah gitu ya? Iya, memang dia tuh nggak diterima sama keluarga karena nggak ada usahanya gitu jadi laki-laki. Ya pacaran di rumah bude saya juga, diem-diem gitu, nggak ada yang tahu. Masih keluarga lain nggak ada yang tahu. Jadi mungkin dari hal itu keluarga juga nggak terima gitu. Karena ternyata emang si Rudi itu punya istri sah gitu, selingkuh sama bude saya. Setelah dari kejadian itu mungkin muncul jadi ya mau balas dendam gitu sama keluarga kita, juga sama bude terutama mungkin, buat numbalin dia. Awalnya kita juga nggak pernah mikir kalau misal bakal ada kejadian kayak gini, bakal ditimpa sama kejadian kayak gini juga. Seminggu dari kejadian itu bude saya yang kerasukan terus itu banyak hal-hal aneh juga. Mulai dari ya adanya makhluk-makhluk yang bikin takut kayak gitu. Nampakin juga sih ya di rumah bude saya tuh. Sampai anak-anaknya juga takut gitu, minta ditemenin sama ibu saya buat ditemenin tidurnya. Karena takut gitu lihat ibunya sering kerasukan. Takutnya jadi bahaya juga buat anak-anaknya gitu kerasukannya tuh. Sempet sih minta tolong sama orang pinter. Waktu itu disuruh pasang pagar gaib di rumahnya biar nggak diganggu lagi. Nggak taunya tetap masih bisa ditembus. Ternyata memang ilmunya si Pak Rudi ini mungkin kuat, jadi lebih kuat gitu. Ini udah diketahui kalau kecurigaannya berasal dari Pak Rudi, kiriman. Ya, memang awalnya sudah dicurigain.
si kakek ini dapat cerita dari orang, ya mungkin orangnya ini pernah kenal sama si Rudi. Orang itu ternyata ketemu sama si kakek saya tuh, cerita mungkin sama si kakek saya, katanya si Rudi tuh pernah nikah siri sama si bude saya ini. Ya kakek saya memang gak suka sama Rudi gitu, gak suka juga karena itu. Mungkin Rudi pengen balas dendam karena sakit hati gitu kan, gak diterima di keluarga saya gitu. Terus sampai situ muncul hal terjadi kayak gini. Udah sampai situ keluarga kita juga kan sempat diskusi gitu, mikir gimana jalan keluarnya. Kalau dicari Rudinya juga kan nggak mungkin kan kita ke Purbalingga nyari-nyari si Rudi, sedangkan Purbalingga juga lumayan luas gitu kan. Sudah sampai situ sempet pernah bude saya tuh hampir hampir lepas gitu mungkin jiwanya, mungkin kayak udah nggak dikenalin lagi gitu, saking seringnya dia kerasukan itu. Dia tuh jadi nggak pernah kenal lagi sama keluarganya, sama anak-anaknya itu. Terakhir itu ketemu sama 2 orang pinter lagi waktu itu tuh. 2 orang pinternya mungkin dari pesantren itu, yang mungkin saya nggak tahu sih pesantren apa namanya. Jam 6 sore waktu itu mereka datang tuh. Si anaknya tuh nangis, tolongin ibu saya gituin. Dia lagi dituntun sama saya itu tuh. Ya mungkin saya juga sedih kali ya ngelihat ibunya begitu terus nggak sembuh-sembuh. Saya bilang tuh ya udah sabar, nanti ditolongin sama Ate. Udah kayak gitu ditutup itu pintu, nggak boleh ada orang yang lihat. Ya mungkin diceritain dulu kronologi awalnya itu bagaimana, kenapa budenya bisa begini. Awalnya itu ya cuman karena gara-gara main ke daerah Purbalingga itu. Udah sampai situ si orang pinter nih ngomong ke keluarga kita tuh, ini tuh ada masalah apa sih sebelumnya sama si budeknya. Mungkin dulu kayaknya si budeknya tuh disandra gitu di kerajaan jin. Saya juga sempat kaget, kok bisa, awal kan bude saya juga kan suka sholat gitu ya, kok bisa sampai kena kayak gitu. Orang pinternya itu tahu ternyata kalau si bude saya memang lagi disandra di kerajaan jin. Sudah seminggu lebih katanya di situ. Mungkin kerajaannya tuh ya megah, bude saya juga. Ya bude saya di situ ditawan, mungkin dipaksa juga harus di situ. Memang harus, rohnya itu mungkin diambil kali ya, tapi jiwanya masih tetap di dunia. Jadi jiwanya tuh kosong. Jadi jin lain tuh bisa merasuki seenaknya mereka. Mungkin sampai bikin bude saya tuh harus benar-benar jadi tumbal buat si Rudi ini gitu. Udah sampai situ awalnya si orang pinter nih bilang kalau misal budenya mau lepas dari kerajaan jin, syaratnya ditukar sama 2 kepala anaknya, bilangnya gitu. Saya bilang, aduh, kalau kayak gitu malah lebih ngeri gitu. Ibunya dilepas tapi anaknya yang jadi tumbal gitu. Akhirnya kan ya mikir lama. Akhirnya bisa itu kalau ditukar sama kepala kambing katanya tumbalnya itu. Berselang lama mungkin udah dibantu kali ya sama orang pinter. Itu langsung bude saya itu langsung memang udah lemes, udah kurus juga kayaknya. Udah terlalu capek gitu, jiwanya kosong tapi rohnya tuh ditahan gitu. Tapi yang bikin kagetnya itu setelah lepas dari kerajaan itu kan kakek cerita gitu katanya kehilangan gitu sama jimat, kayak jimat yang bentuk batu gitu. Katanya batunya tuh hilang, remuk.
Ternyata baru sadar memang sebelumnya si Rudi itu udah ada serangan, tapi serangan secara halus ke keluarga gitu. Tapi memang cuma kakek yang merasakan gitu kan. Itu dari kejadian itu ya, setelah bangun dari kerasukan tuh Bude tuh apa ya, gak bisa ngomong gitu, nyebutin nama anaknya nggak tahu. Kayak nama saya aja pernah suruh kenalan lagi gitu sama Bude itu. Bude ini tapi dia selalu salah ngomong. Mungkin karena udah lama kali ya nggak bisa berinteraksi sama orang-orang sekitar. Nah sampai saat itu tuh saya pikir udah gitu ya, memang awalnya tuh sehat gitu. Ternyata ya selang berapa bulan Bude saya tiba-tiba jatuh sakit tuh. Nggak tahu awalnya kenapa, tiba-tiba kurus kering banget kayak gitu. Dibawa ke rumah sakit ini, dibawa ke klinik ini, bilangnya nggak kenapa-kenapa, bilangnya cuma tipes, cuma demam. Akhirnya cuma dikasih obat gitu. Awalnya keluarga nggak mikir kalau misal bakal beneran jadi tumbal gitu. Sampai akhirnya 4 hari dari sakit itu, yaitu Bude saya tuh meninggal dunia gitu. Tapi ya keluarga memang kepengennya sih nyari si Rudi gitu. Apa maksudnya jadiin si Bude tuh tumbalnya dia gitu. Kenapa harus sedendam itu sama Bude saya? Kalau memang ada salah, tinggal ya maksudnya datanglah secara laki-laki gitu buat ngejelasin masalahnya. Tapi yang harus jadi sakitnya ya itu Bude saya yang harus jadi tumbal buat si Rudi. Yang saya masih aneh, kenapa kok bisa langsung tahu kalau ini perbuatan Pak Rudi ya? Ya. Bisa aja ini kejadiannya kan dari orang lain. Ya. Karena kan Rudi di sini nggak ada di tempat kan? Iya. Itu jadi kata-kata dari orang pinter aja ya? Iya. Memang katanya sih orang terdekat, tapi yang sekarang sedang jauh. Jadi keluarga kita tuh punya pikiran orang dekat yang sedang jauh tuh yang si mantan suaminya Bude saya ini. Orang pinternya nggak nyebut nama ya? Iya, orang pinternya tuh nggak nyebut nama. Katanya tuh emang ada kaitannya sama si Bude tuh, katanya orang dekat tapi memang lagi jauh katanya gitu. Tapi ya nggak disebutin namanya gitu. Katanya memang lagi memperdalam ilmu. Jadi ya perjanjian sama jin tuh. Setelah meninggal ada kejadian-kejadian aneh nggak? Setelah meninggal sih nggak ada kejadian-kejadian aneh lagi. Anak-anaknya tapi mungkin? Di rumahnya tuh jadi suka apa ya, didatengin sosok-sosok aneh gitu. Ya mungkin yang tinggi besar, suka ada di pojokan dapur gitu suka katanya tuh. Terus yang katanya suka ngelihat suara, yang suka dengar suara ibunya gitu, suka minta tolong katanya gitu. Tapi ya anak-anaknya nggak bisa buat apa-apa lagi karena memang ya mungkin sudah takdirnya kayak gitu kali ya. Sampai saat ini keluarga masih mencari Rudi? Kalau mencari sih enggak, tapi kalau misal sampai ketemu ya mungkin kita bawa gitu untuk ngejelasin gitu kepada keluarga gitu. Sekarang juga kan jadi buat anak-anaknya jadi piatu juga gitu kan. Bude juga dulu kan baik gitu loh sama saya ya, maksudnya apa ya, Rasa kehilangan. Jadi deket juga sama Mbak Ica ya? Si deket juga. Bude ini. Mbak Ica merasa kehilangan ya. Anak-anaknya sekarang usia berapa? Udah ada yang SMP juga, udah
SMP, yang satu kuliah, yang satu ya bantu-bantu di rumah juga katanya gitu. Yang anak pertama juga kerja itu. Perempuan. Yang kerja tuh laki-laki. Jadi yang besar laki-laki, yang kecilnya Masih SMP. jadi yatim piatu ya. Iya. Barangkali Ya, ada mungkin. yang mau disampaikan buat Pak Rudi, barangkali nonton ya. Ya mungkin buat Pak Rudi, tolong cepat sadar aja supaya nggak ada korban lagi selanjutnya. Kalau memang ada rasa dendam atau ada rasa salah dari keluarga kami, mungkin ketemu aja gitulah. Lebih baiknya secara kekeluargaan supaya masalahnya lebih cepat selesai juga kayak gitu. Nggak sampai dibawa ke akhirat nantinya. Ya. Karena masalah ini nggak bisa masuk ke ranah hukum ya, Iya, nggak ada buktinya begitu. iya. Ada kata-kata yang ingin disampaikan waktu Bude hidup yang belum tersampaikan? Ya mungkin cuma mau bilang makasih aja sih buat Bude gitu. Rupanya Bude ini orangnya baik ya. Baik banget gitu, dari SD gitu selalu nemenin gitu. Kemana-mana selalu dibantuin. Kadang kalau waktu ibu saya pernah kabur dari rumah seharian sama Bude nyari ibu gitu. Sampai pernah jatuh motor bareng gitu. Inti dari kisah ini adalah begitu teganya ya Iya, si Pak Rudi ini sampai menumbalkan istri sendiri begitu. betul. Demi mencapai cita-citanya meraih ilmu kebal gitu ya. Iya, betul. Sobat Malam Mencekam, ternyata di dunia ini meskipun kita dekat dengan seseorang, belum tentu orang tersebut baik untuk kita ya. Ternyata di kisah ini bahkan istri sendiri pun dikorbankan tanpa mengenal rasa belas kasihan ya. Kita doakan bersama untuk budenya Mbak Ica ini diterima amal ibadahnya selama hidupnya ya, Amin. dan ditempatkan di tempat semestinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sama-sama mengirimkan Al-Fatihah untuk budenya Mbak Ica ya. Iya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Sobat Malam Mencekam, demikian kisah yang mengharukan, kisah nyata di tahun 2019 yang dialami oleh keluarga dari Mbak Ica ya. Semoga Iya. kita semua terhindar dari masalah-masalah atau hal seperti ini. Iya. Selalu dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Akhir kata Mang Ei dan tim dari tempat terbuka dan anginnya cukup besar undur diri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.